Tahukah kamu, ternyata seekor kupu-kupu bisa menghancurkan sebuah negara. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut, tetap stay tune di Jidu76 Ensiklopedia, like dan subscribe video ini biar kita terjidu-jidu bareng-bareng. Pernahkah kamu mendengar istilah butterfly effect atau efek kupu-kupu? Kalau pernyataan kepak sayap kupu-kupu di Brazil menimbulkan badai tornado di Texas. Istilah butterfly effect adalah gagasan umum yang sering ditemukan pada kisah-kisah fiksi ilmiah dewasa ini. Seperti kembali ke masa lalu untuk mengubah masa depan, gagasan mengenai perubahan kecil dapat menimbulkan konsekuensi yang besar tersebut berawal dari istilah butterfly effect. Tahukah kamu alasan dibaliknya? Asal istilah butterfly effect dikutip dari Scholarpedia. Akar istilah butterfly effect benar-benar bermula di bidang ilmiah dari seorang meteorolog bernama Edward Norton Lawrence. Pada 29 Desember 1972, Lawrence berpidato di perkumpulan cendekiawan di Washington DC. Lawrence mengemukakan pernyataan penting apakah kepak sayap kupu-kupu di Brazil mengakibatkan sebuah tornado di Texas. Kisah perubahan sosial dan ekologi di pedalaman pesan utama dari pembicaraan tersebut adalah bahwa perilaku atmosfer tidak stabil sehubungan dengan gangguan amplitudo kecil. Metafora tersebut memberikan ilustrasi yang ideal tentang hal kecil yang bertentangan dengan hal besar tetapi menimbulkan dampak yang sangat besar. Pertanyaan tersebut adalah sebuah metafora yang menjelaskan bahwa perubahan dan tindakan kecil dapat mengarah pada hasil yang tak disangka. Penggunaan istilah butterfly effect dilansir dari Wonderpolis. Istilah butterfly effect tidak hanya digunakan dalam studi tentang cuaca, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang menggunakan istilah butterfly effect untuk menjelaskan aksi kecil dapat memulai rangkaian peristiwa yang menyebabkan efek lebih besar dan tidak terduga. Butterfly effect bisa terlihat dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tentang cara memperlakukan orang lain ketika kamu mengatakan sesuatu yang baik kepada seorang teman bisa jadi akan menimbulkan efek besar di kemudian hari. Begitu pula dengan sebaliknya. Salah satunya, Arab Spring berawalkan dari kejadian bunuh dirinya seorang pedagang di Tunisia akibat inflasi di Timur Tengah pada tahun 2010. Tense new beginnings for Tunisia, its Arab neighbors nervous of how revolutionary feelings could spread. Mubarak deposed. Egypt's 18-day revolution defies all expectation. Rarely can a military takeover have been greeted with such enthusiasm as it is on the streets of Cairo tonight. The Libyan revolution of 2011 was about one thing above all else: removing Colonel Gaddafi from power. Today concludes that revolution. The Libyans I met didn't believe it. They said, no, it can't be true. Many of them said, this is something we have been dreaming of. As he's aged, Muammar Gaddafi's style and his rhetoric have looked more and more anachronistic. His a theatre of the absurd, punctuated by violent acts from a dangerously eccentric showman, a murderous clown. Semuanya bermula dari Tunisia, sebuah negara kecil di Afrika Utara. Seorang pemuda bernama Muhammad Bouazizi putus asa karena kesulitan hidupnya dan tindakan represif pemerintah. Ia membakar diri di depan kantor pemerintahan. Tindakan nekatnya ini memicu kemarahan dan protes massal di seluruh negeri. Apa yang telah terjadi di Tunisia kemudian menyebar seperti api di semak belukar. Protes serupa meletus di Mesir, Libya, Yaman, dan negara-negara Arab lainnya. Rakyat yang selama ini tertindas dan merasa tidak memiliki suara akhirnya menemukan keberanian untuk bangkit dan menuntut perubahan. Konsep efek kupu-kupu sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana peristiwa sekecil aksi bunuh diri seorang pemuda dapat memicu gelombang protes besar-besaran yang melintasi batas-batas negara. Sama seperti kepakan sayap kupu-kupu yang dapat memicu badai di tempat yang jauh. Tindakan Bouazizi menjadi katalisator yang melepaskan energi kemarahan dan ketidakpuasan yang telah lama terpendam. By then, Tunisia was on fire itself. There were thousands of people protesting in the capital Tunis on January the 14th when I arrived in the city. And by the end of that day, the president of Tunisia, Ben Ali, had fled the country. Bagaimana Arab Spring menggulingkan rezim otoriter?
Aksi bunuh diri Muhammad Bouazizi di Tunisia menjadi titik awal yang memicu gelombang protes di seluruh kawasan. Tindakan nekatnya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan menjadi inspirasi bagi rakyat di negara lainnya. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter menjadi alat yang sangat efektif untuk mengorganisir aksi protes, menyebarkan informasi, dan menyuarakan tuntutan rakyat. Media sosial memungkinkan orang-orang untuk terhubung dan bergerak secara kolektif. Protes-protes yang awalnya dilakukan oleh kelompok kecil secara bertahap menarik perhatian massa yang lebih luas. Aksi demonstrasi yang damai dilakukan di berbagai kota, namun seringkali dihadapi dengan kekerasan oleh aparat keamanan. Komunitas internasional memberikan tekanan pada rezim otoriter untuk melakukan reformasi atau mengundurkan diri. Sanksi ekonomi dan kecaman internasional juga turut memperlemah posisi rezim. Rezim otoriter yang sudah lama berkuasa seringkali memiliki kelemahan internal, seperti korupsi, perpecahan di kalangan elit, dan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah ekonomi. Hal ini membuat rezim semakin sulit bertahan. Itulah yang mengakibatkan jatuhnya rezim-rezim pemimpin otoriter di tanah Arab. Dimulai dari jatuhnya Zain al-Abidin bin Ali di Tunisia, kemudian Husni Mubarak di Mesir, lalu runtuhnya era kediktatoran Muammar Gaddafi yang sudah berlangsung hampir 40 tahun di Libya, dilanjutkan oleh Yaman, Bahrain, dan Suriah yang masih berlangsung sampai sekarang. Kesimpulannya, Arab Spring adalah contoh nyata dari bagaimana sebuah peristiwa kecil dapat memicu perubahan besar dalam skala global. Konsep efek kupu-kupu membantu kita memahami bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, dan jangan lupa tonton video GD76 yang lainnya.